都构化1万多年了。其中原理，只要让本土结构去创造。想要还原所有密。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-219. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Lo Fang disambut dengan baik oleh para anggota dari aliansi binatang langit. Terlebih lagi ada ras yang sama sepertinya, yakni binatang tanduk emas. Mereka menganggap Lo Fang layaknya saudara sendiri. Setelah itu, Lo Fang bertemu dengan ancestor dari aliansi ini, di mana dia bernama Tiazong Singkong. Berhubung identitasnya sebagai manusia sudahlah diketahui, jadi Lo Fang pun menunjukkan wujudnya. Untung saja Tiazong Singkong tidaklah marah. Selain itu ia memiliki taruhan bersama dengan guru Lo Fang. Jika dia berhasil mengalahkan klonnya, maka Tiazong Singkong akan memberikan Lo Fang sebuah teknik rahasia. Pelatihan pun dimulai, di mana Lo Fang akan diberikan waktu untuk bisa meningkatkan kekuatannya dan juga mencapai tingkat genetik sempurna dari binatang tanduk emas. Meski pada awalnya Lo Fang mengira ini adalah mudah, namun lama-kelamaan ia pun akhirnya sadar kalau itu bukanlah sesuatu yang bisa ia capai dengan cepat. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Melihat apa yang telah dirinya lakukan membuat Lo Fang terkejut, begitu pula dengan Babata. Itu merupakan alam semesta mikro. Pada awalnya ia sempat khawatir akan menghabiskan banyak uang. Ini jugalah kali pertamanya Lo Fang menggunakan teknik rahasia bawaan tersebut. Ternyata ini sangatlah hebat dan penuh misteri. Lo Fang memiliki kendali mutlak ke atas alam semesta mini itu, baik menekan musuhnya dan memulihkan diri. Semua itu hanya sebuah pikiran dari alam semesta mini saja. Babata menganggap teknik itu sangatlah memukau. Tapi Lo Fang sadar ia bukanlah Babata, dan benar saja dia merupakan Atuka yang menyamar. Karena selama mereka tidak terhubung, dialah yang menguasai kursi kosong tersebut. Sementara itu, Lo Fang tahu pola rahasia itu merupakan aturan dasar dari seluruh alam semesta mininya. Baik itu besar, kompleks, dan canggih. Tapi Lo Fang merasa ada yang aneh. Karena di sana ada rune rahasia pada 64 patung dewa binatang buas. Lo Fang fokuskan diri pada kode-kode yang ada di sana. Namun ini terjalin secara acak oleh miliaran benang hukum. Itu terdiri dari diagram-diagram kode pada 64 patung tersebut. Dan semua ini Lo Fang mulai menduga kalau kemungkinan besar konstruksi teknik pamungkas pada metode rahasia yang sebenarnya harus mengikuti suatu pola. Sementara guru Lo Fang menganggap bencana besar masih jauh dan hanya sedikit saja yang mengetahuinya. Sebelumnya ada cara untuk berkultivasi menggunakan 64 diagram rune sebagai elemen dasarnya. Dan sepertinya Lo Fang tengah menggunakan cara tersebut. Sementara bagi Xia Singkong, apa yang Lo Fang lakukan tadi tidaklah ada gunanya. Ia sudah menggambar rune berulang kali selama lebih dari 10.000 tahun. Padahal aspek terpenting dari jalan Dewa Binatang adalah hati Dewa Binatang. Hanya dengan memahami hal tersebutlah seseorang baru benar-benar bisa menjadi Dewa Binatang. Baginya Lo Fang telah tersesat. Berbeda dengan Joseon-ke, karena baginya 8 Dewa Binatang merupakan perwujudan dari perpaduan hukum alam semesta. Sementara 64 diagram rune lebih dari semua itu. Ini pemahaman sempurna dari 8 dewa binatang oleh makhluk surgawi. Teknik rahasia pamungkas yang hanya dapat diuraikan menjadi 64 teks rune. Klon Remote Ocean baru saja mencapai tingkat kehidupan genetik sempurna dan pasti akan mendapatkan teknik rahasia bakat terkuat. Selama Lo Fang menyadari hubungan antara teknik rahasia bakatnya dan 64 teks rune, maka ia tidak perlu memahami dasar-dasarnya lagi dan hanya mengingat struktur dari teks itu saja. Dan begitulah teknik rahasia bakat bisa Lo Fang dapatkan.
Ia juga bisa menerima versi sederhana dari teknik rahasia bakat terkuat. Semua itu tidaklah lagi mustahil untuk Lo Feng lakukan. Kembali kepada Lo Feng yang perlahan-lahan sudah berhasil memulihkan semua rahasia pada 8 patung dewa di sana. Jadi sekarang dia akan fokus memahami 8 teks rahasia dewa binatang bersayap emas. 都勾画1万多年了，其中原理只要让本土结构去创造。 想要还原所有秘。 Bisa terlihat kalau Lo Feng begitu santuy memahami semua itu, hingga sesuatu pun mulai terjadi pada patung dewa binatang di sana, karena ia hidup kembali. Sepertinya ini merupakan Lo Feng yang tengah berusaha memahami rahasia dari patung dewa. Ia tidak hanya bermain bersama kupu-kupu itu saja, melainkan melihat seluruh kilas balik dari kehidupan patung dewa tersebut, di mana ia melakukan pertarungan sengit dengan para sosok kuat yang menantangnya. Sampai pada akhirnya binatang ini pun tertidur lelah. Begitu pula dengan Lo Feng. Di saat ia bangun, dia barulah menyadari kalau sebelumnya dia merupakan binatang dewa tersebut. Pengalaman ini sungguh luar biasa baginya. Apa yang barusan dia alami membuat Tie Zong Sin Kong terkejut. Karena bagaimana bisa hambatan menuju hati dewa dapat dia kuasai dengan mudah. Tapi ia mencoba untuk tetap tenang. Namun Tie Zong Sin Kong tak bisa melakukan hal itu, karena Lo Feng kembali melakukan gerbakan lagi. Sebab perlahan-lahan namun pasti dia mulai melakukan sesuatu. Tapi kali ini sebuah kekuatan besar berhasil dia keluarkan. Di mana ini semua terjadi karena Lo Feng baru saja menjadi penguasa alam mantan master tertinggi. Dan semua itu Lo Feng mulai memberikan tantangan kepada Tie Zong Sin Kong. Ia tertawa dengan sangat puas dan langsung saja memperbaiki kerusakan yang sebelumnya terjadi. Sementara Babata pergi karena takut bertemu dengannya. Untuk Lo Feng sendiri dibawa ke hadapan Tie Zong Sin Kong. Sesuai dengan permintaannya, jadi dia akan mengabulkan permintaan Lo Feng, di mana dia itu hanya akan menggunakan tangannya saja dalam pertarungan tersebut. Terlebih lagi sekarang Lo Feng dapat memahami hati dewa binatang. Jadi dia mempersilakannya untuk menggunakan hal itu. Tanpa berlama-lama lagi, Lo Feng langsung saja memanggil kekuatan barunya dan mulai melakukan penyerangan kepada Tie Zong Sin Kong. Sebenarnya kecepatan maupun kekuatan Lo Feng sudah jauh lebih berkembang daripada sebelumnya. Namun di hadapan sang penguasa Tie Zong Sin Kong, semua itu masihlah belum cukup. Bahkan cakar dahsyat yang Lo Feng gunakan tidak mampu melukainya. Justru dialah yang harus terpental. Akan tetapi Lo Feng mulai menggila dan memberikan berbagai serangan kepadanya. Pertarungan yang terjadi di antara mereka itu benar-benar sangatlah dahsyat. Perlu diingat kalau lawan Lo Feng merupakan seorang ancestor. Meskipun levelnya sudah disamakan, tapi tetap saja kekuatannya jauh lebih kuat daripada Lo Feng. Namun Lo Feng itu mampu memberikan tekanan yang sangat menyulitkannya. Tie Zong Sin Kong sama sekali tak bebas untuk bisa menyentuh Lo Feng. Pasalnya pergerakan dan serangannya sangatlah cepat. Akibatnya pipinya pun telah terluka. Tapi ini masihlah belum cukup untuk bisa memastikan kemenangan Lo Feng. Sampai pada puncaknya Lo Feng berhasil mengalahkan sosok Tie Zong Sin Kong di level yang sama. Dengan begini Lo Feng telah berhasil memenangi pertarungan. Ia tidak pernah menduga hal ini akan terjadi. Karena meskipun level fisik mereka sama, tapi tetap saja pengalaman Tie Zong Sin Kong jauh melampaui dirinya. Lo Feng memberikan hormat kepadanya dan menganggap kalau pertarungan barusan hanyalah sebuah keberuntungan. Tapi Tie Zong Sin Kong menjelaskan kalau dia telah menggunakan teknik pertahanan tertinggi di level penguasa alam semesta. Dan jikapun dia menggunakan seluruh kemampuan miliknya, mungkin Lo Feng akan kalah. Tapi selama ia bisa terus menantangnya, maka Tie Zong Sin Kong yakin Lo Feng pasti dapat mengalahkannya. Ia tidak ingin membuang waktu lagi sebab dia sudah mengakuinya. Selain mereka, di sini juga ada Guru Joseon yang memuji Lo Feng karena setelah 180 juta tahun di dunia ini, Lo Feng benar-benar berubah. Dulu dirinya hanya mengandalkan kitab harta karun tertinggi untuk bertarung dengan para sosok kuat. Tapi sekarang dia sudah mendapatkan kekuatan yang sangat dahsyat. Baginya, kenaikan Lo Feng hanya tinggal menunggu waktu saja. Mungkin dia itu hanya perlu melewati ambang batas dari penguasa alam semesta. Tie Zong Sin Kong meminta Joseon untuk tidak terlalu sombong.
karena semua itu murni adalah pencapaian dari Lo Fang. Selain itu dia juga menyinggung gen binatang langit mereka di tubuh Lo Fang. Joseon Ke pun tertawa dan ingin melupakan taruhan. Tapi sebagai salah satu dari 9 kekuatan super di alam semesta ini, seharusnya Tiazhou Singkong tidaklah pelit memberikan set harta karun tertinggi miliknya. Karena ia sudah kalah, jadi Tiazhou Singkong pun menepati janjinya, di mana dia pun memberikan set harta karun tertinggi miliknya. Ini merupakan armor dewa binatang yang terdiri dari 526 harta karun tertinggi. Menerima semua ini tentu saja membuat Lo Fang senang, karena bagaimanapun semuanya adalah harta karun tertinggi. Lo Fang mulai menyerap seluruh kekuatan tersebut dalam bentuk monster tanduk emasnya. Set ini berisi 4 harta karun tingkat tertinggi dan 1 harta karun tertinggi tingkat atas, sementara sisanya adalah harta karun tingkat tinggi biasa. Taring, tanduk, dan sisiknya dapat digunakan secara individu, dan jadi dapat digunakan untuk menjadi satu dengan kekuatan yang luar biasa. Sudah jelas ini sangatlah cocok untuk seseorang yang berkultivasi di jalan dewa binatang. Perlahan pasti perubahan pun terjadi pada monster tanduk emas. Bahkan kali ini tubuhnya benar-benar sangatlah besar. Lo Fang sangat senang mendapatkan hal itu dan dia melakukan pergerakan yang jauh lebih cepat daripada biasanya. Semua perhatian juga tertuju kepadanya. Kini kawanannya pun mulai mengikuti kemana Lo Fang pergi. Melihat pemandangan itu membuat dua guru Lo Fang menjadi begitu bangga. Tapi Joseon Ke tidak yang berlama-lama lagi di sini dan mengajaknya untuk pergi. Namun sebelum itu, Tiazhou Singkong akan membawa Lo Fang pergi dulu, sebab ia ingin membicarakan sesuatu dan tidak ada hubungannya dengan Joseon Ke. Sambil tersenyum, Tiazhou Singkong teruslah memperhatikan Lo Fang, di mana sebagai seorang pemimpin, ia menjanjikan sumber daya melimpah dari aliansi binatang langit berbintangnya, dan begitu ia bisa berkembang menjadi jauh lebih kuat. Jadi apakah dia itu memikirkan untuk meninggalkan ras manusia? Namun ia juga sadar kalau jalan kultivasi Lo Fang masihlah panjang, dan memiliki keluarga dan juga teman di luar sana. Karena itulah dia hanya meminta avatar binatang bertanduk emasnya saja yang akan bergabung dan aliansi binatang langit berbintangnya. Itu tidak akan mempengaruhi reputasinya di dalam ras manusia. Memiliki kekuatan lain sebagai pendukung bukanlah hal yang buruk untuknya. Lo Fang paham dan tentu saja ia juga harus memiliki tanggung jawab sebagai anggota aliansi. Lo Fang tidaklah mempermasalahkan hal itu dan akan memegang tanggung jawab tersebut. Tiazhou Singkong sangat senang dengan keputusannya. Dia pun berubah menjadi wujud yang sebenarnya. Melihat wajah senang dari Tiazhou Singkong membuat Joseon Ke yakin kalau dia telah mendapatkan apa yang sejak tadi dia inginkan. Namun dia penasaran apa yang akan diterima oleh muridnya. Joseon Ke tidak ingin dia menyinggung tentang armor dewa sebelumnya, karena itu merupakan barang yang dihilangkan oleh Tiazhou Singkong dan bukanlah sesuatu yang diberikan untuk aliansi kepada Lo Fang. Tiazhou Singkong memuji negosiasi yang dia lakukan. Joseon Ke yang merupakan guru Lo Fang bisa memberikannya jauh lebih baik dari apa yang dia berikan. Mendengar hal itu membuat ego Tiazhou Singkong sedikit tersenggol. Jadi dia pun akan memberikan harta karun kelas tertinggi lainnya, di mana itu adalah senjata jarak dekat. Setelah semua itu, Lo Fang pun kembali ke alam semesta awal, di mana Babata langsung mengamuk kepada Atuka. Sedangkan Lo Fang membuat sebuah celah dan langsung saja menarik pedang barunya, di mana ini adalah senjata yang dia dapatkan bernama Pedang Pembunuh Bulan. Setelah menerima senjata itu, Lo Fang bersama Joseon Ke kembali pulang. Sebagai guru, dia pun memberikan sebuah benda kepada Lo Fang jika ingin menghubunginya. Dia itu dapat masuk ke dalam kesadarannya dan mengirimkan pesan. Selain itu, setelah kembali pulang, perkembangan dari binatang bertanduk emasnya juga semakin cepat. Dalam waktu singkat saja, tubuhnya telah mencapai kesempurnaan. Perubahan juga telah terjadi kepada tubuhnya, di mana kini monster tanduk emas menjadi lebih sangar daripada sebelumnya. Dan begini maka sudah saatnya Lo Fang kembali ke bintang primordial. Di alam semesta maya, orang-orang menganggap Lo Fang tidak akan berani masuk ke dalam bintang primordial, karena di sana ia pasti akan dikepung oleh banyak pihak. Lo Fang sadar betul, di saat ia memasuki bintang primordial dalam mode manusianya, maka kekacauan besar pasti akan terjadi. Semua orang mengatakan kalau dirinya akan takut, namun inilah yang Lo Fang inginkan.
Karena sudah saatnya dia memasuki bintang tersebut dengan armor dan juga senjata baru miliknya. Selain itu kekuatan Lo Fang sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kini kita pun sempat diperlihatkan dengan siluet dari film kedua Lo Fang. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Lo Fang merasa seolah-olah dirinya berada di awal mula alam semesta. Dia pun diminta untuk melihat seluruh alam semesta dan juga luar alam semesta. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan dari sosok tersebut. Lo Fang juga mendapatkan panggilan dari asal-usul kosmik yang agung. Dengan kekuatan baru yang dia miliki, Lo Fang ingin melihat sudah seberapa jauh perkembangan miliknya. Bagi Babata dan teknik itu, maka tidak akan ada yang berani menentang Lo Fang. Dan kita juga diperlihatkan siluet yang kemungkinan adalah Hong dan juga Lei Shen. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.